anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Rohayani Girsang. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik. Nah, di sini saya akan membawakan pelajaran IPS, yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama yaitu pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Yang kedua, syarat terjadinya interaksi sosial antara lain yaitu kontak sosial, yang kedua komunikasi. Nah, kontak sosial itu bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, contohnya tersenyum, berjabat tangan, atau bertegur sapa. Kalau tidak langsung, bisa juga melalui telepon atau SMS. Yang kedua, komunikasi bisa bersifat verbal ataupun non-verbal. Yang ketiga yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Jadi, kalau satu orang tidak disebut dengan interaksi sosial, karena tidak menjelaskan mengenai pengertian interaksi sosial. Adanya hubungan timbal balik, jadi pelaku harus lebih dari satu orang atau lebih dari dua orang. Yang kedua yaitu terjadi komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Nah, jikalau kontak sosial itu bisa bersifat formal atau non-formal melalui percakapan atau melalui telepon, itu disebut dengan kontak sosial. Yang ketiga yaitu mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Itu harus ada maksud atau tujuan yang jelas ya. Dan contohnya yaitu seorang guru yang mengajar murid-muridnya di dalam kelas. Nah, seorang guru itu mempunyai maksud yaitu tentang kegiatan mengajar di dalam kelas. Yang keempat yaitu dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu. Nah, sistem sosial tertentu contohnya berkaitan berlangsung di mana hubungan interaksi sosial tersebut yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang terakhir yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, interaksi individu dengan individu. Nah, individu di sini yaitu seorang atau orang yang melakukan hubungan interaksi dengan orang lain. Contohnya, seorang dokter sedang memeriksa pasien. Nah, seorang dokter individu, begitu juga pasiennya. Seorang individu artinya interaksi sosial disebut terjadi secara individu dengan individu. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Individu dengan kelompok artinya suatu orang berkaitan lebih dari dua orang atau lebih. Contohnya, seorang guru sedang mengajar murid-muridnya di dalam kelas. Jadi, bisa dikatakan guru itu individunya. Kelompoknya itu murid-muridnya.
Yang ketiga yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, kalau di sini melibatkan banyak orang. Contohnya, kelompok kelas A sedang bertanding sepak bola dengan kelas B. Kalau sepak bola itu pelakunya lebih ya, tentu saja kita tahu itu. Jadi, kalau kelompok dengan kelompok itu melibatkan banyak orang. Nah, sekian dari saya tentang materi interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Sekian dan terima kasih.